Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik se-Indonesia Raya, bahkan Bapak Ibu masih bisa nego sampai deal. Cakung yang beralamat di Jalan Raya Bekasi, kilometer 26 Jakarta Timur, patokannya di depan perumahan Medland ujung Menteng Cakung. Selain melayani penjualan mobil Mitsubishi baru, showroom kami juga melayani servis dan penjualan spare part. Jadi Bapak Ibu yang ingin servis mobil Mitsubishi kesayangannya, bisa langsung ke showroom kami ya, atau hubungin Malika terlebih dahulu, biar Malika bantu bookingkan servisnya. Sehingga pada saat tiba di bengkel kami, Bapak Ibu tidak perlu mengantri lagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin beli mobil Mitsubishi terbaru, Malika sudah siapkan promo-promo menarik ya. Yang pertama, untuk Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil Mitsubishi baik cash ataupun kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik se-Indonesia Raya, bahkan Bapak Ibu masih bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan. Contohnya untuk mobil di samping Malika ini, Mitsubishi Expander Facelift DP dimulai dari 15 jutaan, lalu ada Expander Cross Facelift DP dimulai dari 20 jutaan, untuk Pajero Sport DP dimulai dari 40 jutaan, bahkan untuk Mitsubishi X-Force Bapak Ibu bisa bawa pulang tanpa DP. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan. Angsuran mulai dari 4 jutaan saja, Bapak Ibu sudah bisa memiliki mobil Mitsubishi terbaru dari kami. Yang keempat, kita ada promo bunga ringan. Bunga mulai dari 0% untuk tenor 1 tahun dan bunga-bunga ringan lainnya untuk tenor 2-8 tahun. Lalu yang kelima, kita ada promo kredit bebas angsuran. Yang mana Bapak Ibu cukup bayar DP 50% di awal, sisanya bisa dibayarkan di tahun depan. Setelah Bapak Ibu pakai mobilnya 1 tahun. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menikmati mobil barunya tanpa angsuran. Lalu yang keenam, kita juga ada program tuker tambah. Jadi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya ke Mitsubishi baru, cukup hubungin Malika saja. Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu merek apapun akan mendapatkan penawaran harga terbaik dari kami. Lalu yang ketujuh, kita akan memberikan paket servis gratis meliputi jasa, oli, dan spare part selama 4 tahun atau 50.000 km. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan biaya servisnya sudah kami gratiskan. Dan yang terakhir, ini yang paling menarik. Setiap pembelian mobil Mitsubishi dengan Malika, Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah secara langsung berupa voucher belanja, e-money, atau voucher nano coating tanpa diundi. Jadi Bapak Ibu yang ingin beli mobil Mitsubishi, jangan lupa hubungin Malika ya. Ingat Mitsubishi, ingat Malika. Ya, tadi kita sudah simak info promo menarik dari Kak Malika dari Mitsubishi Duindo Cakung. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Mitsubishi nanti bisa konsultasi ke Kak Malika. Nomornya ada di deskripsi dan di bawahnya juga kita lampirkan harga lengkap termasuk expander dan para kompetitornya juga. Oke, kita langsung bongkar aja ya. Lebih murah, lebih hemat sekitar 58 jutaan dibandingkan tipe tertingginya yang tipe Ultimate. Apa saja yang kita dapatkan dari expander termurah ini tipe GLS? Kita lihat di sini,
Ngomongin expander tentunya tidak ada adasnya ya, baik tipe tertinggi ataupun termurah sekalipun. Kemudian dari desain grillnya juga sebenarnya sekilas ini juga hampir kemirip-mirip juga dengan tipe di atasnya, di mana dia modelnya itu dynamic seal ya, di kanan kirinya berbentuk kayak bumerang warna chrome, lalu di bagian tengahnya di finishing warna hitam glossy motif garis-garis, dan ada kisi-kisi ruang terbuka juga modelnya vertikal garis-garisnya ya. Dan di atas juga ada aksen-aksen warna silver glossy lengkap dengan emblem Mitsubishi berwarna chrome. Lalu untuk detail dari lampunya juga cukup menarik, di mana untuk lampu senjanya ini juga sudah LED ya di bagian atas. Untuk lampu sennya ini masih halogen, tapi untuk yang tipe termurah GLS memang beda dengan yang exit tourernya, dia masih pakai lampu halogen ya warna kuning untuk lampu utamanya. Dan di bagian bawahnya dia menariknya masih mendapatkan fog lamp ya, walaupun halogen warna kuning, tapi tentunya ini justru kalau pas hujan dia bisa menembus air hujan ya, karena warnanya kuning bukan warna putih yang kayak di lampu-lampu LED. Selain itu juga di bawah underguardnya juga cukup kelihatan sporty ya, sama dengan yang tipe exit tourernya di finishing warna hitam doff dengan kisi-kisi ruang terbuka di bagian tengahnya. Dan secara keseluruhan kita lihat tampilan wajah depannya pun sebenarnya juga masih mirip dengan tipe-tipe di atasnya. Untuk mesinnya juga cukup menarik karena dibekali dengan mesin yang sama dengan tipe-tipe di atasnya juga, yaitu mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi Mayfac yang memiliki tenaga di 105 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 141 Nm pada 4000 rpm. Dan ngomongin expander tentunya dia juga sama kayak tipe-tipe lainnya, berpenggerak roda depan, dan menariknya di sini pada kap mesinnya juga sudah mendapatkan peredam. Jadi untuk di bagian mesin sama dengan tipe-tipe di atasnya. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya ini juga cukup menarik. Ini sudah racing juga R16 dengan profil ban di 195/65 yang sudah dilengkapi dengan rem cakram juga di depan, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, dan hill start assist juga. Jadi untuk keamanan remnya juga sudah cukup lengkap. Lalu juga ada set skirt atau body kit ya di samping ini. Ini di finishing warna hitam doff full dari depan ke belakang. Kemudian untuk housing atau cover dari spionnya juga di finishing warna body, dilengkapi juga dengan lampu sein. Pengaturan kacanya juga sudah elektrik walaupun belum bisa dilipat buka otomatis. Kemudian handle pintunya juga sudah model tarik, dan tentunya dia masih belum ada tombol smart entry-nya karena kuncinya masih kunci standar atau kunci colok. Kemudian handle pintu belakangnya sama model tarik warna body, dan untuk roda belakangnya dia sama dengan depannya tentunya dengan pengereman yang masih tromol di roda belakangnya. Dan secara keseluruhan kita lihat tampilan dari eksterior sampingnya pun hampir sama dengan tipe-tipe di atasnya. Paling kelihatan beda di bagian velgnya yang terlihat secara langsung. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya. Dari atas ini antenanya memang berbeda dari tipe-tipe di atasnya karena masih pakai model shotpole ya. Jadi panjang seperti ini, belum shark fin antena. Tapi menariknya di bagian atasnya dia juga mendapatkan high mount stop lamp yang sudah LED. Cuman untuk kacanya sama kayak yang tipe exit karena dia belum kaca defogger alias belum anti-bond, tapi sudah dilengkapi juga dengan wiper belakang. Ada logo Mitsubishi berwarna chrome di bagian tengahnya, tapi untuk yang tipe GLS dia tidak ada kamera belakang ataupun sensor parking juga. Jadi teman-teman tentunya kalau pengen lebih aman nanti nambah sendiri gitu ya. Dan ini tentunya juga lebih hemat karena kalau nambah pasang juga kalau di after sales yang di bengkel-bengkel luar biasanya juga lebih murah gitu ya. Di bagian kanan kirinya untuk lampu-lampunya cukup menarik karena sama dengan tipe-tipe di atasnya. Untuk lampu malam, lampu rem, lampu mundur semuanya sudah LED, kecuali lampu sennya kayak yang lain juga dia masih halogen. Ada emblem GLS warna chrome kecil di bagian kanan, dan di kirinya ada emblem expander juga berwarna chrome. Dan untuk bumper bawahnya dia juga mendapatkan dua lampu reflektor di kanan kiri dengan bumper yang kelihatan sporty, modelnya juga sama kayak tipe-tipe di atasnya, hanya aja warnanya full hitam doff aja. Dan secara keseluruhan kita lihat tampilan eksterior belakangnya pun sebenarnya bedanya juga tipis dibandingkan tipe-tipe di atasnya juga. Untuk kuncinya karena tipe termurah dia masih kunci standar ya, model colok, ada remote-nya, ini sudah ada tombol lock dan unlock di depan. Di belakangnya juga ada logo Mitsubishi berwarna chrome gitu ya. Jadi ini salah satu atau satu-satunya tipe yang masih kunci colok ya, karena untuk yang tipe
yang di exit tourer ya, dengan bahan hard plastik secara full tanpa lapisan-lapisan kulit atau soft touch. Tidak ada tweeter di bagian pojokan kanan kirinya. Kemudian di sisi AC-nya ada list warna silvernya juga seperti ini. Ada tombol-tombol pengaturan untuk spionnya. Ini hanya untuk pengaturan kaca, tidak untuk melipat ya, karena spionnya belum bisa dilipat buka otomatis. Tapi menariknya sudah ada tombol VSC ya, karena sudah ada VSC dan traction control, serta ada hill start assist juga. Dan di bawahnya ada laci penyimpanan kecil. Dan untuk lubang kuncinya di sini ya, masih kunci colok. Dan di paling bawah tentunya dilengkapi dengan pedal gas dan rem, karena yang kita bongkar adalah yang tipe CVT termurahnya. Dan untuk bahan joknya dia masih full bahan fabric. Ini dia ada motif-motif bintik-bintik di bagian tengahnya, agak ke oren-orenan gitu ya. Sama kayak yang tipe Exit tentunya. Tapi bedanya dia untuk pengaturannya hanya sandarannya aja. Tidak ada pengaturan untuk ketinggian jok. Jadi joknya fix, nggak bisa naik turun. Dan untuk maju mundurnya dia juga masih manual. Untuk setirnya modelnya 3 spoke sama kayak tipe-tipe di atasnya, cuman belum dilapis kulit ya, dengan motif bintik-bintik di kanan kirinya semuanya hampir full warna hitam, termasuk tombol-tombol ya. Di bagian kanan ada tombol untuk ngangkat telepon dan voice command, di kirinya ada tombol untuk pengaturan head unit audio, auto audio steering switch-nya. Kemudian di tengahnya ada logo Mitsubishi berwarna chrome dan dilengkapi dengan airbag juga untuk di bagian pengemudi. Dan menariknya, walaupun tipe termurah, dia juga bisa diatur naik turun ataupun maju mundur juga, jadi sudah tilt dan teleskopik. Di belakang setir sebelah kanannya ada saklar-saklar untuk menyalakan lampu-lampunya, bahkan ada saklar fog lamp juga, jadi cukup lengkap. Dan di kirinya juga ada saklar-saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakang yang sudah intermittent. Untuk hidupkan mesinnya, jadi kuncinya sekali lagi ya masih kunci colok seperti ini. Kita colok aja ya di sebelah kanan untuk lubangnya, kita putar. Saat kita hidupkan, kita lihat ya tampilan speedometernya, dia memang masih analog ya. Jadi modelnya masih jarum-jarum dan dia juga benar-benar kelihatan standar. Walaupun ada background warna putih dan juga warna-warna merah, tapi ini tidak nyala gitu ya, kecuali jarumnya aja. Kemudian indikator-indikator lain juga standar, seperti MID-nya juga masih standar, belum TFT. Head unit audionya sebenarnya sudah touchscreen juga, sekitar 7 in, tapi fitur-fiturnya masih standar, seperti ada koneksi ke telepon atau Bluetooth, kemudian ada USB juga bisa 2 gitu ya. Untuk radio juga tentunya ada, cuman tidak ada Android Auto, tidak ada Apple CarPlay, dan belum ada kamera belakang juga. Lalu kisi-kisi AC-nya ada list warna chrome, lengkap dengan tombol untuk menghidupkan lampu hazard di tengahnya. Pengaturan AC-nya tentunya masih analog ya, model buletan puter-puter kayak yang di Exit Tourer juga. Dan menarik ya, walaupun masih analog tapi dia arah semburannya bisa ke badan, ke kaki juga. Dan ada pilihan untuk rotasi udaranya, juga bisa berotasi di dalam atau dari luar ke dalam. Kemudian di bagian kiri juga ada tempat penyimpanan yang cukup besar, mendapatkan apar juga. Ada laci terbuka bahkan ya, ini bisa untuk naruh-naruh handphone, bisa 2-3 mungkin. Dan di bagian atas dia ada aksen-aksen warna silver lengkap dengan motif-motif karbonnya. Ada airbag juga untuk penumpang depan, jadi sudah dilengkapi dengan dual airbag. Dan dia juga di sisi AC kirinya ada aksen-aksen warna silvernya. Di bawah ini dia juga ada power outlet, cuman tidak ada port USB ya. Jadi colokannya hanya satu model power outlet, ada laci kecil dan laci terbuka besar di bawahnya tanpa wireless charger ya, karena tipe termurah jadi wajar juga. Lalu untuk transmisinya sama kayak yang lain, kalau Matic dia CVT 4 percepatan. Kemudian di kanan kirinya ada aksen-aksen warna chrome atau silver berpadu dengan warna hitam glossy juga. Jadi walaupun tipe termurah, di tengah ini tetap kelihatan elegan, kelihatan mewah juga gitu ya. Untuk rem tangannya dia masih standar ya, model tarik dengan tombol warna hitam. Di sini juga ada 2 cup holder juga. Kemudian ada console box, cuman dia tentunya rendah gitu ya, nggak bisa jadi armrest. Tapi kalau kita buka boxnya, ini dia juga cukup besar sebenarnya ya. Dan ini kalau kita bilang di RS ini masih mirip-mirip dengan yang tipe di atasnya yang Exit Tourer juga. Dan secara keseluruhan kita lihat tampilan dashboardnya ini secara fasad memang sebenarnya mirip yang ada di Exit Tourer ya. Jadi tidak ada lapisan soft touch dan semuanya masih dominan warna hitam. Di plafon atasnya dia ada spion dalamnya standar, ada lampu cabin juga kayak yang lain masih warna kuning. Kemudian ada sun visor kanan kiri juga, di kanan tidak ada kaca, tapi menariknya di kiri sudah ada kaca yang bisa dibuka tutup. Lalu di bagian kiri di penumpang depannya di atasnya juga ada pegang tangan retract. Jadi untuk
ruang cabin ini untuk dimensinya tidak ada perbedaan, dimana kalau di bagian lutut itu kurang lebih segini ya jaraknya. Dan kalau teman-teman majuin sekitar 5 cm juga masih ada jarak. Dengan ukuran jok depan kita mundurin full ya. Tapi kalau misalkan yang nyetir biasanya maju ke depan, tentunya akan lebih longgar lagi. Di bagian headroom juga masih cukup tinggi, dari tinggi saya 167-an. Ini masih 10 jari lebih juga. Ada pegangan tangan juga, retract kanan kiri. Dilengkapi dengan blower AC belakang juga, jadi nggak panas ya di bagian baris kedua dan ketiganya. Lengkap dengan pengaturan di bagian kanannya, bahkan dilengkapi juga dengan lampu penerangan ya. Ini masih warna kuning kayak tipe-tipe di atasnya juga. Lalu ini ada seat belt juga sudah 3 titik penguncian di kanan kirinya. Bahkan kalau lagi diisi bertiga, dia juga ada seat belt 3 titik dari atas sini juga. Jadi semua seatbelt Expander 2025 itu semuanya sudah 3 titik. Kemudian juga ada headrest, walaupun memang hanya ada 2 aja gitu ya. Jadi memang belum 3 tapi sudah adjustable atau bisa diatur ketinggiannya. Bahkan yang menarik tipe termurah pun yang tengah ini bisa dijadiin armrest juga gitu ya. Lengkap dengan 2 cup holder. Jadi kalau teman-teman lagi diisi berdua atau sendiri tentunya akan nyaman karena punya sandaran tangan. Bahkan bisa naruh botol minum juga di bagian tengahnya ini. Lalu di sini juga mendapatkan isofix untuk jok kanan kirinya. Jadi buat teman-teman yang baru punya baby tentunya akan lebih praktis, lebih mudah. Seat belt juga ya, 3 titik penguncian sama kayak tipe-tipe di atasnya. Bahkan mendapatkan laci-laci juga, termasuk cup holder di sini, ada laci kecil di atas. Cuman memang kekurangannya kalau yang tipe termurah dia tidak ada dengan yang lain seperti ini. Untuk kapasitasnya bisa muat untuk 2 koper cabin juga masih bisa. Kemudian teman-teman bisa lipat jok baris ketiganya juga, bisa dilipat setengah kayak gini atau dilipat dua-duanya juga bisa ya. Dan menariknya sudah rata dengan lantai juga. Lalu ada tempat penyimpanan juga di kanan kiri, termasuk di bawah karpetnya juga ya, bisa untuk naruh toolkit, barang-barang kecil, jadi rapi kalau ditutup karpet kayak gini. Serta dia juga menariknya mendapatkan tempat penyimpanan untuk toolkit dongkraknya di bagian kanan juga. Jadi praktis, carinya jadinya simple. Dan ngomongin Expander yang GLS, walaupun tipe termurah, dia tetap mendapatkan ban cadangan juga ya di bagian bawahnya. Jadi kalau teman-teman misalkan lagi darurat, bocor di tengah, nah, tadi kita sudah membongkar spek dan fitur-fitur lengkap dari Mitsubishi Expander tipe termurah tipe GLS CVT 2025. Jadi kalau teman-teman misalkan perlu Expander dengan budget low, yang dimana harganya sendiri ini adalah 58 juta lebih murah kalau dibandingkan dari Expander tipe Ultimate. Jadi teman-teman bisa hemat sebanyak itu. Tinggal nanti mungkin kalau teman-teman pengen upgrade banyak fitur-fiturnya, bisa di-upgrade pelan-pelan. Ini adalah salah satu solusi dari Mitsubishi. Dia masih memproduksi tipe low budgetnya ya. Jadi teman-teman
Kira-kira apakah expander tipe termurah yang GLS ini cukup worth it juga untuk dimiliki? Nanti teman-teman boleh komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Mitsubishi Expander ini ataupun Mitsubishi tipe lainnya, teman-teman nanti bisa langsung konsultasi ke Kak Malika, nomornya ada di bawah. Teman-teman bisa japri langsung kalau mau nanya hitungan kredit, mau nanya diskon, atau kalau teman-teman mau lihat unitnya dan kira-kira dapat kapan, nah nanti teman-teman bisa langsung konsultasi, langsung aja hubungin Kak Malika di nomor yang ada di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jadi jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan bermasukan di kolom komentar. Saya Dipras pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.